Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Senang sekali rasanya, tak terasa ini adalah pertemuan kita yang kelima di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar yang ketiga. Namun sebelumnya kita perlu merampungkan terlebih dahulu KD1 dan KD2 sebelum masuk ke KD yang ketiga. Karena nanti masing-masing KD akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi hari ini kita masuk ke kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara menerapkan rangkaian pengatur intensitas cahaya, atau yang disebut juga dengan rangkaian dimmer. Pada minggu yang lalu, pada kompetensi dasar yang kedua, kita sudah belajar tentang rangkaian elektronika daya. Di mana salah satu komponen pembentuk rangkaian elektronika daya adalah bahan semikonduktor. Contohnya adalah SCR yang masih merupakan keluarga dari tristor. SCR ini pada rangkaian elektronika daya digunakan sebagai switching atau sebagai saklar. Nah, pada rangkaian pengatur intensitas cahaya atau rangkaian dimmer, komponen pembentuk rangkaian ini adalah diak dan triak. Dan ini juga masih merupakan keluarga dari tiristor. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian pengatur intensitas cahaya atau rangkaian dimmer ini juga merupakan rangkaian elektronika daya. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui rangkaian pengatur intensitas cahaya. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat rangkaian pengatur intensitas cahaya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menguji rangkaian pengatur intensitas cahaya atau rangkaian dimmer. Nah, baik, kita langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rangkaian dimmer? Rangkaian dimmer ini adalah sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya pada lampu pijar. Atau dengan kata lain disebut juga dengan pengaturan iluminasi lampu pijar. Pengaturan iluminasi pada lampu AC memiliki kompleksitas yang berbeda dengan lampu DC, di mana untuk pengaturan sudut fasa penyalaan gelombang AC digunakan piranti semikonduktor sejenis triak dan diak. Nah, jadi kedua komponen ini disebut juga dengan komponen bidirectional karena mampu bekerja pada tegangan AC. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa tegangan AC terdapat dua siklus pada tegangan AC, yaitu siklus positif dan siklus negatif. Itulah kenapa disebut dengan tegangan bolak-balik. Nah, di sini kita dapat melihat dua buah rangkaian, di mana yang pertama, rangkaian pengaturan intensitas LED dengan menggunakan variabel resistor pada rangkaian DC. Kemudian yang kedua, pengaturan intensitas lampu pijar pada rangkaian AC. Nah, yang pertama, untuk pengaturan intensitas LED, intensitas cahaya LED pada rangkaian DC cukup hanya dengan menggunakan variabel resistor. Dengan menempatkan nilai maksimum atau minimum pada variabel resistor, kita dapat meningkatkan atau menurunkan intensitas dari cahaya LED. Nah, kemudian pada rangkaian AC, untuk pengaturan intensitas cahaya lampu, kita dapat menggunakan konfigurasi antara komponen diak, triak, dan variabel resistor, yang nantinya akan memberikan tegangan minimal atau maksimal pada diak. Nanti dapat berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada lampu. Nah, jadi rangkaian dimmer ini adalah suatu rangkaian yang mengatur tingkat redup terang lampu atau bisa juga digunakan untuk mengatur kecepatan motor AC. Contohnya adalah untuk mengatur kecepatan motor AC seperti kipas angin, kemudian gerinda, dan yang lainnya. Nah, pada rangkaian ini terdapat setidaknya 3 komponen penting, yaitu triak yang berfungsi untuk mengatur besaran tegangan AC yang masuk ke perangkat lampu. Kemudian yang kedua, diak yang berfungsi untuk mengatur bias triak. Kemudian yang ketiga, potensiometer atau variabel resistor yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya bias triak. Nah, yang pertama kita kupas satu persatu. Kita mulai dari diak terlebih dahulu. Diak ini adalah singkatan dari diode alternating current atau sering disingkat dengan diak.
adalah komponen aktif elektronika yang memiliki dua terminal dan dapat menghantarkan arus listrik dari kedua arah jika tegangan melampaui batas breakover-nya. Jadi arus hanya akan mengalir apabila tegangan melampaui batas tegangan breakover. Nanti akan kita lihat bagaimana karakteristik dari sebuah diag. Jadi diag ini adalah sebuah komponen yang digunakan sebagai pembantu untuk memicu teriak dalam rangkaian AC switch. Sehingga nanti dapat digunakan sebagai rangkaian lampu dimmer atau peredup lampu pijar. Nah, di sini kita melihat bentuk wujud nyata dari sebuah diag hampir sama dengan komponen dioda Zener. Hanya saja berbeda dalam karakteristiknya. Kemudian di sini kita lihat struktur diag hampir sama dengan transistor jenis PNP, hanya saja diag hanya memiliki dua terminal. Berbeda dengan transistor PNP yang memiliki tiga terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Kemudian simbol diag ya, seperti ini terlihat seperti dua buah dioda yang disusun secara paralel dan timbal balik. Jadi rangkaian ekuivalen diag itu seperti ini ya, tersusun dari dua buah dioda yang disusun secara paralel dan timbal balik, sehingga nanti mampu melewatkan arus dari siklus positif, kemudian juga dari siklus negatif. Nah, ini adalah karakteristik dari diag. Sini kita melihat perbandingan antara tegangan dengan arus yang dialirkan dari anoda menuju ke katoda. Nah, pada di sini kita lihat pada kuadran yang pertama ini adalah siklus positif, dan pada kuadran yang ketiga ini adalah siklus negatif. Berbeda dengan dioda, hanya terdapat satu siklus saja, yaitu siklus positif atau siklus negatif. Pada diag kita menemukan ada dua siklus, yaitu siklus positif dan siklus negatif. Nah, pada siklus positif kita lihat pada kuadran yang pertama ini tegangan besarnya tegangan di sini dengan penambahan tegangan tertentu, kemudian setelah mencapai tegangan breakover, maka arus baru akan dialirkan dan perlahan tegangan akan berkurang. Ya. Tegangan akan berkurang. Begitu juga dengan siklus negatif. Dari sini kita lihat tegangan kemudian bertambah perlahan apabila telah melewati nanti masa tegangan breakover, maka baru terjadi peraliran arus. Ya. Sementara nilai tegangan akan semakin berkurang perlahan. Nah, diag ini dapat meneruskan tegangan trigger dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Maka dapat dipakai untuk mengendalikan motor putar kanan dan kiri seperti pada lift. Nah, yang kedua kita mengupas tentang komponen triac. Jadi triac ini adalah singkatan dari Triode for Alternating Current. Ini merupakan komponen elektronika yang termasuk dalam keluarga tiristor. Jadi pada dasarnya triac ini merupakan dua buah SCR yang dihubungkan secara paralel. Fungsi utama triac ini pada suatu rangkaian elektronika adalah sebagai pengendali atau switching. Sama halnya dengan SCR. Nah, di sini kita melihat wujud nyata dari sebuah triac hampir sama dengan transistor yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian ini konstruksi fisik triac. Dan ini adalah simbol dari triac. Ada 3 terminal. Terminal MT2, terminal MT1, dan terminal gate. Nah, ini cara kerja dari sebuah triac. Berbeda dengan SCR. SCR hanya karakteristik SCR hanya berada pada satu siklus saja, yaitu di siklus yang ketiga ini. Di siklus yang pertama ini, di mana pada siklus pertama hanya merupakan siklus positif atau tegangan searah. Itulah makanya SCR hanya mampu melewatkan tegangan searah. Kemarin pada minggu yang lalu kita sudah membuat tugas ya, bagaimana SCR dipakai pada
tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Ketika dipakai pada tegangan searah, maka SCR mampu melewatkan arus, sehingga lampu indikator tetap menyala. Ketika dipakai pada tegangan bolak-balik, maka yang dilewatkan hanya siklus positif saja, dengan lampu indikator menyala pada berapa saat dan mati pada berapa saat. Sedangkan pada teriak mampu melewatkan kedua siklus positif dan siklus negatif. Itulah makanya teriak bekerja mirip seperti SCR, tetapi paralel bolak-balik, sehingga dapat melewatkan arus dua arah. Nah, ini adalah karakteristik teriak yang dipengaruhi oleh nilai dari variabel resistor. Jadi di sini adalah nilai minimum, ini nilai maksimum, selalu bertambah ya, sampai ke nilai maksimum dari variabel resistor. Nah, yang ketiga, sesuai dengan perkembangan komponen elektronika, maka komponen diak dan teriak juga dikembangkan menjadi lebih kompleks lagi, yaitu menjadi IT teriak. Jadi IT teriak ini merupakan singkatan dari internally trigger teriak. Jadi ini merupakan kombinasi antara komponen teriak dan diak. Nah, di sini kita dapat melihat simbol dari sebuah IT teriak. Ini merupakan gabungan antara teriak dan diak. Jadi masih ada 3 terminal di sini, yaitu MT2, MT1, dan T. Jadi di sini untuk melihat kaki-kaki pada komponen IT teriak ini, kita dapat mengacu pada datasheetnya dengan mengenali tipe IT teriak yang akan kita pelajari, ya kan, atau akan kita gunakan pada rangkaian elektronika. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari diak, teriak, dimmer. Jadi ini adalah komponen internally trigger teriak dengan menggunakan variabel resistor. Nanti dengan pengaturan nilai maksimal dan minimalnya akan mempengaruhi tegangan yang masuk pada internally trigger teriak, sehingga nanti mampu mengatur intensitas cahaya pada lampu dengan beban 220 volt AC per 25 watt. Jadi ini adalah lampu pijar yang bekerja pada tegangan AC. Jadi itulah kelebihan dari komponen diak dan teriak yang dapat bekerja pada tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Nah, selanjutnya variabel resistor. Variabel resistor ini adalah komponen elektronika yang digunakan untuk mengatur besarnya arus yang mengalir pada rangkaian berdasarkan penambahan atau pengurangan nilai tahanan. Nah, pada rangkaian dimmer, ini digunakan untuk mengatur besarnya arus yang mengalir pada kaki komponen diak, yang nanti otomatis akan mempengaruhi arus atau sinyal yang mengalir pada teriak. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam dari jenis variabel resistor. Jadi yang sering digunakan adalah potentiometer. Ya, di sini kita melihat ada 3 terminal atau 3 kaki. Ini adalah kaki positif, ini kaki negatif, kemudian yang kaki yang di tengah nanti akan dihubungkan ke kaki negatif. Biasanya dalam pemakaiannya seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasannya untuk hari ini. Semoga bisa dipahami tentang bagaimana cara menerapkan rangkaian intensitas cahaya atau yang disebut juga dengan rangkaian dimmer yang dapat digunakan untuk mengatur intensitas cahaya. Semoga bisa dipahami. Jika kurang, kalian bisa belajar kembali dari referensi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.